Untuk pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada semuanya. Yang kami hormati Ibu Satyawati Susanto, Direktur Utama PT Aji Dharma Corporindo. Kemudian yang kedua yang kami hormati Bapak Erik Gunadi selaku Ketua Asdamindo. Kemudian yang hari ini nanti untuk sambutannya diwakili oleh Bapak Ahmad Juhri, Ketua Asdamindo Sumatera Utara. Kemudian yang kami hormati Bapak Tegar Ega, ini nanti selaku pembicara pertama untuk acara webinar kali ini. Dan yang kami hormati pula Bapak Harijat Miko sebagai pembicara yang kedua. Terima kasih untuk waktunya. Jadi tema untuk webinar pada hari ini adalah standar dan manajemen hygiene sanitasi pada depot air minum isi ulang atau AMDK. Ya, sesuai dengan peserta pada hari ini dari seluruh daerah di Indonesia. Jadi nanti kita akan belajar bersama. Selamat pagi dan salam sejahtera ya untuk semua anggota Asdamindo. Kemudian Bapak Tegar yang akan menjadi narasumber kami dari Badan Standarisasi Nasional. Kemudian kepada Pak Erik sebagai Ketua Asdamindo dan juga nanti Bapak Ahmad Zuri yang akan mewakili kata sambutan dari Ketua Asdamindo Sumatera, serta seluruh tamu undangan yang sudah bergabung ya pada Zoom hari ini. Ya, untuk membuka acara hari ini, saya akan men-sharekan kutipan dari seorang penulis Inggris yang terkenal yang bernama Agatha Christie. Beliau mengatakan, ketakutan muncul pada saat pengetahuan kita belum lengkap. Saya, Satyawati, dan tim Aji Dharma ingin membagi ilmu pengetahuan terkait cara bersih dan higienis dalam mengelola bisnis depo air minum isi ulang kepada Bapak Ibu. Untuk melaksanakan amanah Permenkes nomor 416 tahun 1990, solusi untuk menguatkan pengelolaan kualitas air minum yang bebas mikroorganisme, kemudian penyakit ataupun beracun, adalah pengelolaan fasilitas depo air minum yang bersih dan higienis. Tim kami bersama dengan jajaran Ketua Asdamindo siap mendampingi Bapak Ibu sebagai pemilik depo air minum yang bisa juga memastikan unsur mikrobiologi yang di dalam pengelolaan depo air minum itu aman. Sehingga brand depo air minum Bapak bisa terus menjadi kepercayaan utama di benak konsumen. Dan tentunya kami sesi ini lebih banyak memberi edukasi, harapan kami Bapak Ibu bisa menambah ilmu dan mendapat manfaat dari sesi Zoom hari ini. Janganlah kita hanya berfokus pada sukses, tapi berikanlah nilai terbaik dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, yang diharapkan adalah apa yang Bapak lakukan sebagai pebisnis depo air minum isi ulang adalah memberikan air minum yang bersih, aman, dan sehat kepada semua masyarakat di seluruh Indonesia. Terima kasih. Jadi untuk pemaparan pertama ini akan disampaikan dari tim BSN. Pada hari ini disampaikan oleh Bapak Tegar Ega, Master Science dari BSN. Selamat pagi Pak Tegar Ega. Jadi beliau adalah Kepala Seksi Fasilitas Industri dan Organisasi Publik.
Beliau bergabung di BSN sejak tahun 2011. Jadi awalnya tahun 2011 sampai 2018, beliau sebagai penyusun bahan sistem jaminan mutu. Kemudian di tahun 2018 sampai 2019, beliau sebagai Kepala Subbidang Sistem Jaminan Mutu. Kemudian di tahun 2019 sampai saat ini beliau sebagai Kepala Seksi Fasilitas Industri dan Organisasi Publik. Nah, pada pagi hari ini beliau Pak Tegar Ega ini akan menyampaikan materi pertama dengan judul Standar dan Manajemen Hygiene Sanitasi pada Depot Air Minum atau AMDK. Nah, untuk penyampaian materi pada pagi hari ini waktu kurang lebih 45 menit ya Pak Tegar Ega. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan sekali lagi saya ingatkan untuk Bapak Ibu bisa mulai dari sekarang disampaikan melalui chat room. Ya, untuk mempersingkat waktu, ya kita sambut semua untuk pemaparan materi pertama oleh Pak Tegar dari BSN. Monggo Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini kita sharing saja ya Bapak Ibu. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Moderator, Bu Rina, terkait dengan apa sih tujuan kita diskusi sharing kita pada kesempatan hari ini. Tadi juga Ibu Satya di awal sambutannya menjelaskan bahwa kita mesti di akhir quote-nya yang saya pegang adalah harus berbuat baik ya. Jadi semata-mata Bapak Ibu di sini sebagai pelaku usaha penyedia jasa atau depot air minum agar menyediakan air yang baik lah untuk masyarakat, sehingga itu juga tidak hanya sukses itu tidak hanya dilihat dari mungkin Bapak Ibu banyak order dan lain sebagainya, tetapi lebih pada kita bisa memberi yang bermanfaat. Tadi petikan quote yang sangat bagus dari Ibu Satya. Nah, tadi juga disampaikan juga di sambutan beliau ada beberapa karakteristik air yang sehat ya, air yang bersih, air yang sudah selayaknya buat diminum ya. Sebenarnya dari sisi aspek regulasi dan standar pun sebenarnya itu juga sudah diatur. Nah, nanti hari ini kita coba sedikit mengupas apa sih yang harus diperlukan, standar-standarnya serta manajemennya ya. Kadang-kala memang manajemen ini diperlukan untuk membuat masyarakat itu merasa bahwa apa yang dia konsumsi, apa yang mereka pergunakan dalam kehidupan sehari-hari, produknya itu aman. Jadi ada kepastian bahwa produk yang dihasilkan aman dari sisi konsumen. Nah, dari sisi produsen ataupun pelaku usaha, mungkin Bapak Ibu di kesempatan hari ini dengan mengerti itu, ya, seharusnya bisa menjalankan itu dengan baik di dalam usahanya. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah paham lah, kalau saya pikir kalau Bapak Ibu sudah dalam hal ini sudah menjalani rutinitas atau membuka usaha depot air minum, tentunya Bapak Ibu sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan higiene sanitasi ya dari Pak? Dinas Kesehatan. Ya, Ibu. Oke, baik, lanjut Pak. Iya. Dinas Kesehatan. Jadi mungkin ini hanya sekitar kita sharing saja untuk kembali merefresh apa yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari. Baik, saya masuk di apa sih sebenarnya mungkin seputar usaha air minum ini ya. Jadi kalau air minum yang mungkin diperjualbelikan di pasar, di masyarakat kita adalah ada yang pertama adalah HMDK ya. Saya tidak tahu apakah ini hari ini memang fokus kepada air minum, depot air minum atau nanti AMDK. Tapi secara prinsip sebenarnya apa yang dilakukan adalah sama. Hanya mungkin nanti regulasi yang mengaturnya berbeda. Nanti kita bisa diskusikan. Yang pertama adalah air minum dalam kemasan atau yang mungkin kita kenal dengan AMDK. Ini definisi air minum dalam kemasan sesuai dengan di regulasi maupun di standar di SNI-nya adalah air yang telah diproses tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas dan aman untuk diminum. Ini kata kuncinya adalah dikemas. Dikemas. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang peserta hari ini yang memproduksi air minum dan itu dikemas,
dikemas dalam artian nanti jualnya itu dikemas ya, bukan isi ulang, dikemas kemudian nanti diedarkan, dia masuk kategori ini, MDK ini. Itu juga perlu hati-hati karena nanti regulasi yang mengaturnya juga berbeda. Kemudian yang kedua adalah depot air minum, ya, atau disingkat DAM lah ya, DAM atau biasanya DAMIU ya, depot air minum isi ulang. Adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku. Jadi memang dia bahan bakunya biasanya datang ya di ini air baku menjadi air minum dalam bentuk curah. Nah, ini kata kunci lagi bahwa DAM ini dalam bentuk curah ya. Jadi biasanya galonan isi ulang gitu ya, dan menjual langsung ke konsumen. Konsumen datang beli di jual isi airnya itu. Nah, ini adalah yang terkait dengan air minum ada dua ini, biasanya MDK dengan depot air minum isi ulang atau DAM. Dan keduanya ini usaha air minum ini itu banyak regulasi yang terkait gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta oh saya air minum berarti biasanya itu urusannya kalau kesehatan ya ini kan air minumnya bersih sehat harus bersih, harus dijualnya harus bersih, itu hubungannya dengan Kemenkes. Oh, ini kan usaha-usaha perdagangan, berarti hubungannya dengan Kemendak. Gitu. Sebenarnya tidak. Jadi usaha air minum ini atau pangan dalam secara umum itu banyak regulasi yang mengikat, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu nanti perlu juga mengetahui regulasi-regulasi apa saja yang mengatur usaha Bapak Ibu, khususnya air minum ini. Jadi ada beberapa regulasi dari BPOM, ya, Badan Pengawas Obat Makanan, BPOM, kemudian Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Kesehatan. Nah, jadi itu yang Bapak Ibu perlu untuk ketahui, ya, sehingga nanti tidak ada hal-hal misalnya, wah ini tiba-tiba dirazia, disita, ditutup, disegel, itu perlu mempelajari itu. Kemenkes kaitannya tadi mungkin dengan bagaimana siklai kehigienisan, gitu ya. Pencemaran kualitas dari air, biasanya hubungan ke sana. Kemendak izin perdagangannya biasanya itu tadi kenapa dua proses air minum ini juga berbeda ya. Ketika misalnya nanti Bapak Ibu sering mendengar atau kami BSN kan SNI itu ya, SNI apakah Bapak usaha yang Bapak Ibu lakukan itu wajib nggak sih SNI gitu ya. Nah, ini menjadi satu poin yang kita bisa diskusikan. Nah, itu hubungannya nanti juga dengan Kemendak, peredaran barang dan barang produk beredar yang di pasar gitu ya. Kemudian Kemenperin ya, kaitannya dengan tadi industri, karena jika memang Bapak Ibu berangkat mungkin awalnya mungkin oke lah kios untuk isi ulang, kemudian membesar sehingga jadi IKM gitu ya, usahanya bertambah, diperluas, yang tadinya hanya isi ulang, kemudian oh kita mengemas diri deh, nah, kemudian kita jual, oke lah hanya lingkungan sendiri, ya, tapi kemudian itu bocor dan lain sebagainya, itu jadi ranahnya nanti Kementerian Perindustrian. BPOM juga terkait dengan keamanannya, keamanan dari air yang Bapak Ibu jual ke konsumen. Jadi memang apa yang ada di usaha air minum ini berbagai macam regulasi yang terkait. Nah, saya spesifik berangkat dari depot air minum ya, mungkin karena ini juga didukung oleh tadi Asdamindo ya, kebetulan memang bergerak asosiasi yang bergerak di pengawasan maupun di untuk wadahnya si depo-depo air minum isi ulang ini, depo-depo air minum. Nah, ini beberapa mungkin permasalahan yang ada di dalam depot air minum ya. Saya kutip dari paparan rekan di Kemenkes bahwa memang banyaknya ini depot air minum sekarang itu tumbuh ya, banyak gampang karena isi ulang, kemudian apalagi dengan harga yang relatif bersaing, misalnya di bawah dari air minum dalam kemasan gitu ya, itu tumbuh banyak ya, menjamur. Mungkin di setiap RT pun kadang banyak, belum lagi yang depo-depo air minum yang mengklaim gitu ya, nah, itu juga ada lagi. Nah itu, dan kesemuanya tadi mungkin tadi juga menyambung juga apa yang dipaparkan oleh Ketua Asdamindo di Sumatera Barat ya, Sumatera Utara atau Sumatera Barat tadi ya, itu belum terawasi dengan baik ya. Jadi memang Sumatera Utara Pak. Ya Sumatera Utara, maaf ya.
Karena saking banyaknya itu mungkin pemerintah itu kurang mengawasi. Walaupun memang tadi sudah dijelaskan ada Permenkes 43 tahun 2014 di dalamnya juga ada klausul tentang ataupun pasal tentang pengawasan. Tapi memang yang namanya ini ya terlalu banyak, mungkin tugas pemerintah juga mungkin tidak hanya itu gitu ya, sehingga memang perlu koordinasi lintas sektor. Tadi kan ada BPOM perlu koordinasi lintas sektor baik pusat maupun daerah juga mungkin itu yang perlu selalu ditekankan gitu ya. Kemudian isu-isu lagi terkait dengan depot air minum adalah kondisi higienis dan sanitasinya itu kurang. Nah, ini yang kadang banyak ditemui memang wah depot air minum hanya satu kios kecil, kemudian itu airnya bener enggak itu airnya dari apakah beneran dari air, kadang kan ada yang memasok mungkin air pegunungan, tapi kadang juga ada yang apakah dia ngambil dari belakang kiosnya atau seperti apa yang memang sehingga tidak ada suatu jaminan keamanan ataupun kebersihan yang membuktikan bahwa depo air minum itu layak gitu ya, kondisi higien dan sanitasinya bagus. Nah, itu isu-isu itu yang mungkin berkembang kalau memang masyarakatnya semakin kesini semakin cerdas akan melihat itu sebagai sesuatu yang perlu diperbaiki gitu ya bagi para pengusaha depot air minum. Kemudian ada beberapa juga yang proses disinfeksinya tidak memenuhi syarat ya. Kadang kan hanya ya dilewati saja, tapi mungkin di setup pertama jadi bisa penyaringannya mungkin RO dan segala macam gitu ya, disinfeksinya menggunakan ozon atau ultraviolet atau apa, tetapi kadang tidak memenuhi syarat karena hanya sebatas itu tadi mengejar keuntungan. Sehingga kembali saya tekankan tadi quote dari Bu Satyawati, kita harus di dalam memproduksi sukses itu tidak hanya mendapatkan untung, tapi kita memberikan kebaikan ya, berbuat baik gitu. Kalau kita setiap diri produsen, pelaku usaha itu mengenal itu, mengerti itu, tentunya dia akan menjalankan proses produksinya dengan baik dan memenuhi syarat. Nah, kemudian ini kembali dukungan pemerintah daerah itu kurang karena memang di Permenkes itu pun tidak serta-merta itu tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi memang pemerintah daerah pun dia harus berperan di dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dan juga mungkin menggandeng asosiasi-asosiasi gitu ya, termasuk Asdamindo tadi dipaparkan bahwa dalam sudah setahun kebelakang ini ya rekan-rekan di Asdamindo memberikan edukasi, memberikan pembinaan. Ini mungkin harus terus-menerus digalakkan gitu, disosialisasikan. Ya, mungkin termasuk acara kita pada hari ini pun dalam artian memberikan pemahaman kembali, refreshment kembali apa yang seharusnya dilakukan oleh para pelaku usaha depot air minum. Nah, kemudian permasalahannya lagi itu tadi koordinasi lintas sektornya dan program-program serta peran dari asosiasi mungkin ada kurang gitu ya. Jadi antara tadi Kemenkes, kemudian Kemendak, Kemenperin, BPOM, asosiasi, itu koordinasi antar mereka itu baik pusat maupun daerah mungkin masih dirasa kurang. Karena itu tadi perlunya sering koordinasi, perlunya sinkronisasi program, pendampingan, pembinaan, pengawasan, itu memang perlu digalakkan kembali. Ya mungkin sudah tapi mungkin belum efektif karena kembali ke yang pertama tadi, terlalu banyaknya depot air minum yang tumbuh. Jadi hanya sekedar buka, jadi buka, izinnya selesai, kemudian dia bisa usaha-usaha. Nah, hanya sebatas itu. Nah, ini beberapa hasil uji ataupun hasil studi yang saya coba capture dari beberapa paparan dari rekan-rekan Kemenkes. Walaupun memang masih lama sih ya, di 2013 itu banyak bahwa kualitas depo air minum itu rata-rata masih belum memenuhi standar kesehatan. Nah, memang sudah MS ini memenuhi standar ya Bapak Ibu. Jadi misalnya di Jawa Timur itu memang sudah secara fisik, kimia dan itu sudah memenuhi standar sekitar 90%. Tapi yang rendah di kualitas fisik ininya, penjamahan hygiene sanitasi dari si
penjamahnya atau peralatannya juga ini. Jadi masih banyak beberapa yang kadang-kala hanya yang penting kami secara fisik kimia, itu kan berarti kan dilihat, dirasa, dibawa, udah nggak bau kok, udah bersih gitu ya. Karena mungkin ya teknologinya seperti itu ya. Kemudian kimia air diuji kan, karena untuk izin pertama kali kan mesti diuji gitu ya, uji bahan baku maupun uji persyaratan air minumnya yang setelah produknya. Udah memenuhi gitu ya. Secara fisik kimia oke, karena kimia logam bisa diambil, bisa diminimalisir. Memang rata-rata kalau secara fisik dan kimia banyak memenuhi. Tapi itu tadi seperti yang disampaikan tadi Bu Satya di sambutan, ada parameter-parameter seperti mikrobiologi yang memang itu membutuhkan pengujian lab ya. Tadi setidaknya kan ada parameter-parameter yang concern dia harus diuji. Di regulasi pun setiap 6 bulan sekali dia harus diujikan untuk air bakunya, ataupun air minumnya ya, itu harus diujikan. Nah kemudian yang di antara itu ya biasanya paling rendah yang belum memenuhi standar itu selalu di peralatan dan si penjamahnya atau tenaga kerjanya lah ya, penjamah itu tenaga kerjanya itu yang selalu masih rendah. Ini yang perlu selalu edukasi, sosialisasi gitu ya. Jadi kualitas air itu memang ditentukan tidak hanya airnya, tidak hanya produknya. Produk yang penting diuji bersih. Produk yang penting diuji yang memenuhi. Tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, layak. Tidak hanya itu. Jadi yang mempengaruhi tadi termasuk si penjamahnya, gitu ya. Kemudian peralatannya itu juga perlu dilihat. Nah, ini beberapa hasil studi dari beberapa provinsi yang saya coba cuplik dari rekan-rekan Kemenkes memang memperlihatkan hal tersebut. Nah, ketika suatu produksi air minum itu tidak aman, ya, akibatnya kan tentu keracunan ya, keracunan pangan ya, keracunan minuman itu. Dan ujung-ujungnya nanti produknya akan ditarik ya, kalau air minum ini nanti akan disegel gitu ya depotnya, sehingga nanti akan menjalani proses hukum atau pengadilan yang panjang, kemudian merusak reputasi dari si pelaku usaha tersebut. Nah ini apakah si pelaku usaha itu mau gitu ya, kita kembali disadarkan kembali si pelaku usaha itu untuk dia bisa memproduksi air minum yang bagus lah, yang sesuai dengan standar. Nah, sehingga ujungnya tidak terjadinya reputasinya akan bagus, produknya selalu dipercaya gitu ya. Apa yang ditakutkan untuk hal-hal ini bisa diminimalisir. Nah, untuk mengatur itu, untuk tadi menghasilkan produk yang baik, depo air minum yang bagus, perlu ada standar kan. Seperti apa sih memproduksi ataupun menyediakan depo air minum isi ulang yang bagus, yang baik, yang layak, yang sehat, itu seperti apa sih? Harus ada standarnya, harus ada regulasi ataupun peraturan perundang-undangannya untuk mengatur dan mengendalikan usaha tersebut. Dan juga dari sisi konsumen ya, untuk melindungi konsumen. Sehingga memang pelaku usaha itu diharuskan memproduksi produknya tadi, air minum tadi, dengan syarat dia harus bermutu dan aman dikonsumsi. Ya, tujuan akhirnya memang itu. Sehingga perlu ada standar ataupun regulasi ataupun peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Nah, regulasi maupun persyaratan yang ditetapkan itu bisa berbagai macam ya. Acuannya bisa untuk ada regulasi, ada standar, ataupun kalau hubungannya ini dalam arti luas ya, persyaratan dari negara-negara importir misalnya, ataupun memang persyaratan dari teknis konsumen itu sendiri menginginkan seperti apa, atau ya dari pengalaman lah. Nah ini kemudian diramu. Nah sebenarnya dari sisi regulasi, nah ini yang sudah ada sebenarnya Kementerian Kesehatan itu baik undang-undang ya tentang penyakit, kesehatan, tentang pangan, itu sudah mengatur sedemikian rupa, Bapak Ibu. Jadi secara regulasi sebenarnya sudah ada ini ya tata laksananya ya, seperti yang tadi dijelaskan yang terakhir Permenkes RI nomor 43 tahun 2014 tentang higienis sanitasi, itu di sana mengatur itu pengaturan ruang lingkup di dalam pengaturan depo air minum itu untuk menghasilkan depo air minum yang sehat. Ini terdiri dari dua aspek utama tadi.
Yang pertama adalah persyaratan higienis sanitasinya, ya, tempat, peralatan, dan si penjamahnya atau tenaga kerjanya. Nah, kemudian yang kedua adalah baku mutu kualitas airnya itu sendiri. Jadi produk dan cara pengolahannya, istilahnya seperti itulah. Jadi untuk menghasilkan depo air minum yang sehat itu ada dua aspek. Sekali lagi, yang pertama adalah produknya itu sendiri. Jadi kita jangan terpaku hanya yang penting sehat itu ya airnya diuji sesuai gitu. Tidak hanya itu, karena ada dua aspek. Baku mutu kualitas air iya, dan yang kedua adalah bagaimana higien sanitasinya. Bagaimana proses pengolahannya, itu juga harus dilihat. Nah, kalau di Permenkes ini dia memang lebih sederhana ya, tempat, peralatan, dan penjamah. Gitu. Yang penting itu harus dilihat, yang nanti akan dicek. Nah, ini terakhir beberapa kendala memang yang mungkin terjadi di dalam pelaku usaha depot air minum. Pengusaha memang tidak melaksanakan pemeriksaan internal. Jadi begitu udah izin selesai gitu ya, boleh beroperasi udah gitu. Yang penting pas bahan baku ada, saya dari pemasok si A dia udah pernah di awal udah ngasih hasil ujinya udah bagus, memenuhi, produk akhirnya juga saya sudah ujikan sudah memenuhi, udah jalan tuh rutinitas seperti biasa tanpa adanya rutinitas pemeriksaan internal bahwa harus 6 bulan sekali dia ujikan lagi, ada namanya cleaning tiap hari, maintenance, gitu ya, pemantauan tiap tahapan proses, mana titik-titik kritisnya di tiap tahapan yang harus dikontrol, itu jarang dilakukan gitu ya para pelaku usaha ini. Itu yang mungkin seringkali kendala di lapangan. Kemudian pengawasan eksternal memang juga belum maksimal ya. Ini mungkin tadi sinkronisasi antara pelaku usaha pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau asosiasi yang mungkin kita perlu bersama-sama melakukan pengawasan ya untuk hal ini. Kalau memang syukur sudah melakukan proses sertifikasi ya. Untuk itu kenapa proses sertifikasi, karena ada pihak ketiga yang menjamin. Pihak ketiga itu jelas dia akan melakukan pemantauan. Jadi ada pihak ketiga lain di samping pemerintah yang melakukan proses pengawasan. Ini lebih bagus lagi kalau memang nanti Bapak Ibu mengarah kepada proses sertifikasi. Nah, kemudian memang itu tadi belum semua daerah membentuk asosiasi. Ya, tadi disampaikan bahwa Asdamindo sudah dalam setahun terakhir melakukan terus-menerus pembinaan. Nah, ini memang jika semua daerah juga sudah ada asosiasi, tentu peran asosiasi juga semakin penting untuk memberikan terus reedukasi, refreshment untuk bagaimana memproduksi air minum yang baik. Gitu. Tadi hal-hal tadi yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usahanya. Dan di tataran kita, pemerintah, pusat maupun daerah memang perlu kembali mengoptimalkan koordinasi lintas baik itu program maupun lintas sektor antar kementerian atau antar dinas di Pemda itu sendiri. Ya itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan hari ini. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Ibu Rina selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.